Nah, makanya ada beberapa orang kurang gizi, rambutnya kelihatan kusam. Ada beberapa orang sakit, kelihatan kulitnya kusam. Nah, sama juga halnya dengan putus cinta. Pasti kalau putus cinta itu orang pasti kulitnya kusam gitu karena stres. Orang yang lebih gelap kulitnya itu sebenarnya lebih sehat. Kenapa? Pigmen itu akan menangkis cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah radiasi. Radiasi yang bisa menyebabkan kerusakan sel-sel dalam kulit, dalam organ. Ada itu biasa orang mukanya merah sekali, Pak. Kalau kena matahari makin gelap. Kenapa? Karena merah mukanya begitu kan. Nah, itu adalah salah satu tanda kulit nggak sehat. Jadi bukannya merah murona, Humaira begitu, bukan bikinnya kemerah-merahan, bukan. Beberapa laporan kasus menyatakan kalau ada beberapa bayi yang lahir tidak sempurna karena ibunya memakai skin lightening cream pemutih ini. Itu sangat berbahaya. Apalagi kalau dia sudah bilang, iya aman Ji sayang, dan untuk orang hamil sayang, itu sudah zolim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Di beberapa minggu terakhir Portal Media tuh dapat berita ada skincare. Saya bingungnya skincare lokal lah bahasanya, apa lupa saya. Pokoknya selalu ada glow-glownya di belakang mereknya. Nah, beruntung sekali Portal Media kemudian berusaha mengundang spesialis kulit. Saya minta tadi waktu sebelum podcast, saya minta nama lengkapnya beliau sama titelnya. Dia bilang coba lihat di Instagram. Saya baca ya. Orang panggilnya Dr. Ece Idrus, tapi saya sebut namanya Dr. Idrianti Idrus. Nah, ini nih, SPDVE sub SP Ven MKes FINSDV FINSDV FAADV. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kan saya ini dok. Apa semua ini dok? Jadi itu sebenarnya adalah titel kami ya. Maksudnya setiap titel itu kan pasti ada sekolahnya Untuk SPDVE sendiri adalah spesialis dermatovenerologi dan estetik. Jadi spesialis kulit dan kelamin dan juga estetik. Kemudian saya subspesialisnya di kelamin venerologi. Subspesialis. Iya, jadi kami ada subspesialisnya lagi. Kemudian MKes, MKes kan Magister Kesehatan ya benar. Kemudian FINSDV itu Fellow Indonesian of Society, Dermatology Society yang Indonesiannya, yang satunya untuk Asian. Jadi Fellow Asian dan juga Fellow di Indonesia. Seperti itu. Ampungan saya dok. Lama-lama lagi sekolah kayaknya dok dia. Kayak masih sekarang lagi ongoing di S3 UI. Doktoral. Alhamdulillah. Doakan dalam waktu dekat bisa promosi, amin. Capek dok, capek sekolah dok? Capek sekali. Tunggu dulu. Jadi ini lama sekali saya punya pertanyaan ini, tapi kenapa penyakit kulit itu, dokter kulit itu selalu bersampingan dengan dokter kelamin? Iya, karena tidak akan jadi sebuah kelamin kalau tidak ada kulitnya. Oh begitu. Iya toh. Bagaimana rasanya? Kalau tidak ada tidak ada. Yang dipelajari sama maksudku. Kan itu kulit sama kelamin itu satu kesatuan sebenarnya. Jadi, nah berbedanya kalau di luar negeri, kalau di Belanda atau kalau di Jepang sendiri, dia berdiri sendiri. Jadi misalnya kandungan bersama kelaminnya, gitu. Tetapi kalau kami di sini kulit bersama kelaminnya, kita berkiblat ke Belanda, ke Eropa, seperti itu. Persoalan itu mazhab ceritanya mazhab. Ini dok. Ya. Yes, betul. Dok, di pembukaanku tadi dok, di beberapa minggu ini sebenarnya ada kabar terakhir malah sudah ada yang ditersangkakan. Cuman saya lebih tertarik mengulas ini dok. Itu saya bingung bilang skincare ilegal kah, abal-abal kah, saya bingung termnya, maksudku terminologinya ceritanya. Tetapi yang penting buat saya mereka ini jadi tersangka karena kalau saya tidak salah ya, itu merkuri. Pertanyaan pertama saya, merkuri itu apa dok? Merkuri adalah sebuah zat yang sebenarnya itu kalau bahasa awamnya ya itu air raksa. Merkuri itu air raksa. Yang kalau kita merkuri, apa namanya itu? Inorganic merkuri itu sebenarnya
kalau bahasa awam saya bilang ini adalah tensi maksudnya ya. Bahasa awamnya itu kita bilangnya dia logam kan. Kalau metal itu kayak emas, apa logam itu logam mulia itu emas, silver dan sebagainya. Nah, merkuri adalah itu tapi bentuk in term liquid, cairan. Bisa dibayangkan merkuri tersebut itu meresap di kulit kita. Gitu. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya Pak Asal bisa tahu nih, kalau misalnya kami pelajari di permukaan kulit itu bisa meresap apapun. Jadi kulit kita ini bisa menyerap apapun. Bisa menyerap. Allah itu maha besar ya. Jadi memang kita itu diciptakan bisa mengambil udara dari manapun. Dan juga bisa mengambil vitamin dari manapun gitu. Jadi misalnya kita aplikasikan vitamin di permukaan kulit, itu akan meresap. Kemudian kita jika kelembapan kulit kita kurang, Allah memberikan udara yang ada kelembapan udaranya. Ngerti ya? Jadi kita si kulit itu akan meresap kelembapan udara tersebut ke dalam kulit kita sehingga kulit kita tidak kering. Seperti itu. Jadi contoh kecilnya aja deh. Kalau kita terlalu lama di dalam AC, itu kan AC itu artificial air atau udara buatan, Nah, udara buatan itu pastinya tidak sama kelembapannya dengan udara buatannya Allah gitu, misalnya Tuhan kita. Nah, di situ pasti kan kering sekali tuh kulit tak kalau kita lama kan, karena ternyata yang diambil kelembapan kita yang diambil oleh si artificial air ini atau udara buatan ini, Pak Sal. Gitu. Nah, sama halnya dengan apapun yang kita aplikasikan di permukaan kulit kita, itu akan meresap. Begitu, Pak Sal. Nah, jadi peresapan zat-zat ini yang ada di kulit kita ini akan nanti masuk ke dalam pembuluh darah. Sebenarnya kalau misalnya ada gambar anatomi kulit aja saya akan menjelaskan di sini. Saya akan kasih kuliah. Podcast ini dong. Bahasanya harus agak membumi gitu kan. Jadi kalau anatomi kulit gitu ya Pak Sal, kita tuh ada beberapa layer, ada beberapa lapisan sebenarnya. Lapisan pertama itu ada namanya epidermis lah. Itu lapisan yang akan terkelupas kayak kulit ular. Dia akan terkelupas sedemikian. Dia akan terkelupas dalam beberapa hari, 21 sampai 27 hari itu akan mengelupas. Jadi sebenarnya kulit kita ini berganti-ganti di tiap 21 hari itu berganti-ganti. Bayangkan kalau kita tidak berganti, berapa tebalnya itu kulit. Dari berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini, ayo. Iya kan. Nah, sekarang dia berganti kayak kulit ular. Dia akan berganti. Nah, tetapi di lapisan epidermis ini Allah juga ciptakan itu dia tahan, dia tidak tembus air hujan. Tidak tembus air hujan, tidak tembus. Jadi ada memang mekanismenya dia tidak tembus bakteri, tidak tembus. Tetapi ada beberapa molekul yang bisa tembus. Makanya diciptakanlah pengobatan salep dan sebagainya itu karena bisa menembus sawar kulit. Seperti itu. Nah, atau barrier kulit. Nah, jadi ketika bayangkan kan itu lapisan kulit lapisan 1 namanya epidermis. Nah, di dermis yang lapisan kedua ini ada itu pembuluh darah. Pak Sahal. Ya, ada pembuluh darah, ada kelenjar keringat. Jadi kalau kita keringat itu keluar dari situ. Nah, contoh kecilnya aja, kenapa kita tahu misalnya kita sampai di mana ini kalau kita terluka begitu ya. Kalau misalnya pernah kita terluka tapi lapisan kulitnya tidak keluar darah. Terbeset begitu. Putih-putih saja dong. Keluar di darah. Tidak ada darahnya. Tapi perih gitu. Terus nah itu masih di lapisan atas karena tidak ada pembuluh darah. Lapisan yang satu tadi saya bilang epidermis. Pernah juga kena pisau tapi keluar darahnya sedikit. Maksudnya keluar kayak titik-titik begitu ya. Nah itu sudah di lapisan dermis. Nah di lapisan ketiga ada lemak dan disitulah fungsinya lemak itu. Semakin saya pelajari ilmu sains, semakin saya betul-betul amazed sama ciptanya Allah. Kenapa? Di lemak itu dia membungkus pembuluh darah besar. Nah, pembuluh darah besar tuh kayak kabel-kabel Pak Sal. Pembuluh darah besar ini ketika kita dipotong kena ini lapisan lemak, itu darah keluar gitu. Pernah? Muncur-muncur. Nah, itu berarti lukanya sudah sampai di subkutan atau di lapisan lemak tersebut. Dalam tuh ceritanya. Sudah dalam nih. Nah, jadi ini fungsinya pembuluh darah adalah nanti dia bikin percabang-cabangan
Kenapa di lapisan yang kedua ini tadi dia keluar darah sedikit? Karena dia cabang-cabangnya kecil tuh pertama untuk mengantarkan makanan. Jadi mengantar makanan. Jadi bukan kita makan saya keluar langsung jadi kotoran, enggak. Jadi nutrisinya akan dibagi, itu hebatnya. Di usus itu akan ada suatu proses. Diambil itu semua gizi-gizi vitamin apa segala dari makanan yang kita makan, kemudian disebarkan nih ke seluruh pembuluh darah, metabolisme kita. Dibawa ke kulit, dibawa ke rambut. Nah, makanya ada beberapa orang kurang gizi, rambutnya kelihatan kusam. Ada beberapa orang sakit, kelihatan kulitnya kusam. Sama juga halnya dengan putus cinta. Pasti kalau putus cinta itu orang pasti kulitnya kusam gitu karena stres. Terlambat terima fee juga kadang-kadang. Betul, seperti itu. Mungkin juga pasalnya. Jadi ada beberapa stres juga bisa menyebabkan kulit mengakibatkan seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa metabolisme mekanisme pembuluh darah akan mengkerucut. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi stres kah, sakit kah atau apa, karena kurangnya oksigen. Nah, selain itu pembuluh darah tersebut akan menyerap nutrisi dari permukaan kulit. Dan juga kelembapan udara. Untuk membantu jalannya oksigenasi atau jalannya pemberian nutrisi nanti. Kemana-mana nih ceritanya. Nah, nanti kan ini bagusnya ini kita didesain ya sama yang maha besar ini. Kita didesain itu bagaimana ini pembuluh darah bisa membawa nutrisi, bagaimana ini pembuluh darah bisa membawa oksigen sekaligus. Kalau kita kadang-kadang kurang oksigen kita rasa lemas karena darah tidak cepat jalannya. Nah, kayak gitu mekanismenya. Itu semakin kalau kita pelajari ilmu semakin bisa membuat orang semakin beriman sebenarnya mestinya ya Pak Saleh. Nah, ketika dia menyerap sesuatu itu, nah itu akan dialirkan ke seluruh tubuh, ke seluruh organ dalam tubuh. Tapi dok, supaya orang paham ini. Jadi kalau misalnya saya kasih salep di sini misalnya, ini bahkan di bagian sini itu punya pengaruh di sebelah sini. Nah, jadi kalau salep sendiri itu kan ada memang dirancang molekul-molekulnya. Jadi peresapannya sampai di manakah? Di dermis jika di dermis. Nah, itu kan ada beberapa, misalnya salep dikasih pasti karena ada infeksi jamur kah atau infeksi bakteri atau luka atau terbakar atau apa. Nah, itu dirancang memang sedemikian rupa. Jadi sampai di situ. Nah, gitu ya. Tetapi tetap ada diresap walaupun kecil sekali 0,01% diresap tetap di pembuluh darah. Nah, bayangkan Ki kalau misalnya logam cair. Logam loh. Logam cair yang which is walaupun memang ya merkuri ini ada di mana-mana Pak. Merkuri ini ada di mana-mana. Ada. Itu dulu ya, cara berpikirnya itu dulu. Merkuri ada di mana-mana. Ada di air minum, selain itu ada di beberapa ikan yang mungkin sudah terkontaminasi. Ada beberapa ikan yang high of mercury, banyak. Tetapi kadarnya masih sedikit sekali. Nah, kalau kita lihat kenapa dia dilarang, dia aplikasinya tiap saat, pagi, malam begitu kan. Nah, peresapannya walaupun cuma sedikit tapi terus menerus itu berbahaya. Dia sudah diresap oleh pembuluh darah, akan jalan melalui. Jadi si pembuluh darah ini Pak, ketika dia sudah mulai kotor, kan kalau kita stres atau kita makan ndak bagus, makanan atau minuman ndak bagus, itu nanti akan menjadi kotoran atau akan menjadi toksin atau racun di dalam darah. Tetapi Allah Maha Besar, kita dibuatkan ginjal. Ada juga jantung. Ginjal, ada limpa. Disitulah proses terjadi pencucian darahnya. Mengerti jadi? Nah, ketika masuk logam ini ke dalam edaran pembuluh darah, itu akan semakin keras kerja ginjal. Nah, ada beberapa penelitian meneliti ketika pemakaian skin lightening atau pemutih kulit ini Pak digunakan berapa lama, 6 tahun, ada kemudian orang ini terkena sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik artinya sudah rusak ginjalnya. Gitu. Kenapa? Karena kerja ginjal ini sudah sangat berat. Bayangkan Ki, dia cuma gara-gara mau putih Pak, tiba-tiba dicuci darah 5 tahun kemudian. Seperti itu. Karena pabriknya ini sudah dirusak. Pabrik untuk cuci darah kita yang alami di dalam tubuh kita sudah dirusak karena kerja yang sangat berat. Jadi betapa zolimnya orang yang menjual merkuri tersebut. Itu zolim. Dok,
Saya terus terang seumur umur tidak pernah pakai kayak gitu-gitu. Ya, saya bisa lihat. Saya bisa lihat sih Pak Sahal. Terima kasih ya. Makasih ya. Gemes dia ngapain ini mukanya. Cuman maksudku begini dok, saya sebelum kita podcast ini saya tanya-tanya teman-teman yang pernah menggunakan yang skincare yang pakai merkuri ini kan. Ada beberapa merek lah kalau saya tanya kalian tahu enggak ada merkurinya itu? Dia tahu. Terus kenapa masih pakai? Tahu enggak kalau pakai merkuri itu apa? Dia tahu. Tapi kenapa masih pakai? Mau putih. Jadi bagaimana Dok? Ya mungkin kesalahan kami ya, mungkin kurang edukasi. Kurang edukasi kayak tadi tuh penerangannya aja tuh udah mesti harus dari dasar saya terangkan dari anatomi kulit sampai metabolisme darah di dalam ginjal dan sebagainya. Itu memang harus diterangkan Pak Sahal. Kenapa? Karena ketika tidak mengerti itu mereka akan tetap menggunakan karena cuma menganggap enteng hal itu, cuma diputihkan, nggak ngerti ada apa ya. Nah ketika dia sudah tahu bahwa ini berbahaya bagi kesehatan, barulah mungkin dia akan tidak memakainya. Begini paling pertanyaanku Dok, bisa kami kan katanya waktu saya riset ini dikit, katanya memang cepat sekali orang putih kalau pakai itu. Pertanyaanku, tidak bisakah memang orang putih secepat itu dengan obat-obat yang dari dokter aja misalnya? Ya, jadi kita punya ada skin lightening seperti niacinamide atau arbutin, itu semua vitamin ya, vitamin B, vitamin C, azelaic acid, itu semua aman sebenarnya. Nah, tetapi tidak memiliki efek yang sangat cepat. Memang harus digunakan terus-terus dan sistemnya itu adalah begini loh Pak Sahal. Si merkuri ini kan kita mempunyai namanya enzim tirosinase ya, namanya itu enzim tirosinase di kulit kita untuk memproduksi pigmen. Jadi kalau Pak Sahal ini mungkin banyak sekali enzim tirosinase gitu, pigmennya banyak gitu ya, jadi agak gelap kulitnya. Jadi makasih ya Dok ya. Sama-sama. Tetapi bukan masalah seperti itu. Jadi setiap orang kan dilahirkan dengan pigmen berbeda kadarnya. Seperti orang bule misalnya, kadar pigmennya pasti berbeda. Seperti saya juga kadar pigmennya makanya setiap orang akan jadi seperti itu. Tetapi the thing is Pak Sahal, orang yang lebih gelap kulitnya itu sebenarnya lebih sehat. Kenapa? Pigmen itu akan menangkis cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah radiasi. Radiasi yang bisa menyebabkan kerusakan sel-sel dalam kulit, dalam organ. Seperti jadi semakin gelap kulit, semakin terlindungi dia ceritanya. Yes. Nah, ya mungkin kita sudah bisa bahagia ya di sini. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, jadi pigmen itu sebenarnya ketika masuk radiasi matahari dia akan membengkakkan diri. Makanya kalau kita berenang itu balang di sini kita balang kalau kita pakaian. Karena ketika dikena matahari dia akan membengkakkan diri, dikasih bengkak dirinya supaya melindungi jaringan di bawahnya. Sampai sini mengerti ya? Oke. Tetapi pada orang-orang yang memakai merkuri dia mengkecilkan si pigmen ini. Jadi dia tidak akan memproduksi. Sama halnya dengan orang bule, jika dia berjemur, pigmennya akan kayak tiba-tiba muncul kayak freckles, kayak titik-titik pigmen, karena tidak menyebar, terdistribusi dengan baik si pigmennya. Beda kok dong sama kita toh, tiba-tiba balang aja, tiba-tiba menggelap aja, sempurna menggelapnya begitu, rata begitu. Kayak saya begitu. Makasih Dok ya. Tapi begini loh Pak, maksudnya itu mungkin karena konsep yang dibangun oleh media selama ini bahwa putih itu adalah cantik. Padahal selama ini kami para dokter spesialis kulit dan kelamin itu sudah menggaungkan sejak dulu sih bahwa putih itu nggak selamanya cantik gitu. Kenapa? Karena kita perlu pigmen. Kita sebagai orang Indonesia pasti perlu pigmen banget karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang kulitnya lebih gelap itu angka kejadian kanker kulit lebih kurang. Nah jadi angka kejadian kanker kulit di negara yang orang yang kulitnya lebih terang itu lebih banyak. Seperti Jepang, di bule sana, di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Karena sebenarnya matahari adalah radiasi. Belum lagi ya Pak, sekarang kan kita sudah kena sama cahaya laptop, cahaya handphone. Cahaya laptop itu ada invisible light, cahaya yang tidak kelihatan. Itu bisa juga menjadi radiasi.
Nah, itu yang diperlukan pigmen sebenarnya. Jadi ada beberapa pigmen tuh bagus buat kita. Sebenarnya bagus. Cuman mungkin nampak karena image yang dibangun oleh media bahwa putih itu cantik, mainan dan segala itu padahal sebenarnya itu enggak begitu. Jadi itu image-nya orang, jadi sehingga orang sampai ke pelosok desa pun pengen putih. Betul. Padahal kodong kalangnya beda di lehernya sama mukanya begitu. Kadang kayak pelangi gitu. Saking hitamnya hijomi atau birumi. Belum pilih lagi bonceng 3 itu doang. Beda Tommy warna leher. Beda warna leher, beda warna tangan, beda warna muka. Cuman kan begini dok, sebenarnya dok. Saya tanya itu teman-teman, kenapa murah? Ya. Murah sekali. Kita juga punya produk dok. Yes. Mau gak bertanya ini dok? Kan kita dokter pengusaha Tommy kalau ada produknya nih ceritanya dok. Mau gak bertanya ini dok? Itu kan harganya ketika saya cek di media sosial itu harganya itu 100.000, 150.000. Berapa kan modalnya itu satu begitu itu dok? Modal itu memang sekitar 80-an ribu, 60 ribuan. Apalagi dengan ditambah pajak ya. Ditambah pajak 11%. Mau 12% 2025. Mau 12%. Subhanallah. Kemudian selain itu bahan aktif yang kita gunakan memang bagus gitu loh Pak. Nah kalau siapa namanya krim abal-abal ini modalnya cuman 7.500 sampai 10.000. Bayangkan Ki. Dan kadang dijual kiloan. Habis itu dia pergi campur-campur pakai sendok. Ya kita mungkin pernah ada salah satu konten kreator dia kasih tunjuk ini caranya dia buat ininya desa garu-garu pakai baskom, atau baskom bekas cuci ikan di kapang. Nah kemudian baru ditaruh-taruh. Nah itu yang berbahaya sebenarnya karena pertama tidak steril. Kemudian yang kedua selain tidak steril packagingnya kita nggak tahu karena jika suatu krim kena matahari bisa teroksidasi dan bisa berbahaya. Ada proses kimia yang terjadi. Nah itu yang kami jaga. Nah makanya kenapa di kami para dokter tuh nggak pernah pakai merkuri. Udah nggak ada merkuri. Sorry dok. Sebelum katanya sih ada juga produk-produk pakai merkuri dan apa sih yang satu lagi dok? Apa? Hidroquinone. Hidroquinone katanya ada juga tapi saya waktu saya riset masalah ini katanya ada dokter yang pakai tapi di kontrol apa sih Jadi kalau hidroquinone tuh memang dipakai atas anjuran dokter. Jadi ada beberapa penyakit Pak yang misalnya fleknya sudah menahun sekali, itu kita memang pakai hidroquinone untuk mengontrol dia tidak terbentuk sekali. Ya. Kemudian kita akan kontrol pemakaiannya cuma 2 bulan. Nah ada beberapa si owner ini yang menjual dengan senang hati si merkuri dan hidroquinone tanpa pantauan dokter. Maksudnya karena mungkin kurang pengetahuan atau gimana ya. Tetapi itu berbahaya. Pertama, si hidroquinone itu bisa menyebabkan pengelupasan yang sangat berlebihan, iritasi. Nah kemudian kalau merkuri sendiri, merkuri dan hidroquinone itu sama-sama bisa menyebabkan pengelupasan yang berlebihan. Kemudian nanti pembuluh darah akan naik Pak. Apalagi ketika penggunaan merkuri yang berlebihan ya, ditambah dengan steroid. Steroid itu adalah obat dewa gitu, yang kami gunakan hanya untuk beberapa penyakit kulit. Gitu. Dan kita nggak boleh gunakan panjang. Jadi jika ada pasien-pasien yang datang nih dengan pembuluh darah yang banyak sekali, ada itu biasa orang mukanya merah sekali Pak. Kalau kena matahari makin gelap. Kenapa? Karena merah mukanya begitu kan. Nah itu adalah salah satu tanda kulit nggak sehat. Jadi bukannya merah murona, Humaira begitu bukan, dia punya kemerah-merahan bukan. Kita Aisyah begitu. Bukan. Jadi itu karena memang pembuluh darah sudah naik di permukaan kulit yang tadi saya jelaskan epidermis dia sudah mulai naik ke atas tuh. Sehingga ketika kena matahari dia akan melebar Pak. Makanya ketika kena matahari merah banget. Kayak itu ada juga itu yang saya perhatikan itu dok. Itu kayak kesannya kalau saya pegang mukanya saya jatuh begitu dok. Saking licinnya dia. Saking licinnya. Jadi kemungkinan ada kalau misalnya untuk saking licinnya itu ada beberapa produk sih sebenarnya seperti sunblock apa segala itu bisa menyebabkan glowing. Tapi sementara aja. Tetapi yang nggak sehat ketika dibuka itu dampulunya mukanya merah. Kan kayak saya juga kan pakai sunscreen dan kadang saya pakai BB cream. Nah itu kan bisa untuk menutupi ini, tetapi bisa membuat lebih sehat sebenarnya seperti itu. Dok, ini paling dok.
kan kita podcast ini dengan tujuan mengedukasi masyarakat. Yes. Saya mau tanya Ki Dok. Selain harga, jadi kayaknya sih salah satu tanda bahwa dia berbahaya ini persoalan harga nih. Selain harga yang terlalu murah katanya. Nggak murah-murah amat sih ya. Oh iya. Karena satu paket itu yang setahu saya ada yang dijual 350-400 ribu. Itu satu paket. Which is saya pernah ditawarin satu perusahaan. Kan kalau kami ditawarin satu perusahaan itu kita trial dulu, dan trial itu kadang di muka saya sendiri. Ketika saya sudah cium baunya udah aneh, kemudian rasanya sudah nggak bagus. Oh no. Itu yang saya mau tanya Dok. Bagaimana cara masyarakat membedakan ini Dok? Ini kayaknya aman deh. Kan tidak semua orang punya akses ke, let's say misalnya ke lab laboratorium misalnya, minimal dengan pandangan mata tuh apa, atau rasa-rasanya bagaimana? Jadi pertama itu baunya memang sangat menyengat. Tapi kadang karena bau merkuri itu menyengat, akhirnya disamarkan dengan parfum. Jadi kadang wangi banget itu krimnya. Ya, disamarkan dengan parfum supaya baunya tidak menyengat. Kemudian yang kedua itu biasa teksturnya sudah sangat lengket. Jadi lengket sekali, yang kayak malita-lita begitu. Orang Bugis sekali gitu. Ece mata. Bese. Jadi kayak malita. Bahasa Indonesianya malita apa nih? Melengket ya. Melengket. Kemudian selain itu dia akan tercium agak menyengat. Gitu ya. Cuman memang ada beberapa krim kami, misalnya yang krim yang eksfoliasi memang agak menyengat, tapi beda. Emang nusuk di hidung sih. Nah, kemudian selain itu dia akan cepat sekali efeknya. Efeknya cepat. Jadi kalau seorang pasien misalnya datang ke tempat saya akan pasti menurunkan ekspektasinya. Kenapa? Maaf ya, di sini nggak diputihkan mukanya. Kita akan memberikan cuman langsung dikasih sehat saja kulitnya ibu, kita mengerti ya. So iya Dok, memang saya cuma mau sehat. Jadi ada beberapa pasien yang sudah dari klinik atau sudah korban krim abal-abal ini. Memang sudah datang sudah mengerti bahwa kulitnya, dan sekali lagi memang kembali lagi ke edukasi dokter. Nah jadi memang untuk para penonton di sini, siapa sih sebutannya penontonnya podcast Portal Melia? Kawan-kawan portal. Kawan-kawan portal. Sebaiknya untuk bisa mendapatkan edukasi memang rajin-rajin ngecek para edukator dokter udah banyak banget ya. Atau langsung konsultasi deh ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat di rumah Anda. Kenapa? Karena mereka pasti lebih mengerti, dan mereka pasti lebih akan memberikan edukasi yang benar gitu. Karena kami tuh sudah terikat sumpah loh Pak Sahal. Jika kami merusak kulit pasien, kami harus memperlakukan pasien seperti bagaimana kami memperlakukan, dan kami harus tidak boleh menciptakan kecacatan pada pasien seperti itu. Itu sudah sumpah kami. Begitu. Jadi harus rajin-rajin belajar seperti itu, kawan-kawan portal. Dok, saya lihat anak ini saya langsung kepikiran, ini Dok, orang pakai skincare tuh umur berapa sih? Skincare pakai sunscreen bukan ya? Mungkin ya. Skincare pokoknya. Bukan, skincare itu rangkaian produk. Rangkaian produk perawatan kulit. Begini paling pertanyaanku Dok, kapan manusia itu boleh kena, kan bahan-bahan kimia juga kan ceritanya kan, kapan manusia itu idealnya bisa kena itu bahan-bahan kimia yang let's say misalnya menyehatkan kulit maksudku. Nah kita dari bayi kena Miki sabun bayi, bedak bayi. Begitu. Ada minyak telonta. Ada mie lotion. Ya. Jadi sejak bayi untuk produk-produk perawatan bayi memang sudah di manufacture seperti itu, udah dipabrikannya seperti itu. Dan untuk penggunaan sunscreen sebaiknya memang sedari kecil, apalagi misalnya kulitnya putih. Kayak anak saya sudah dari kecil saya pakaikan. Aman tuh Dok. Aman. Emang ada khusus untuk bayi, ada khusus untuk anak kecil. Karena lebih nggak aman kalau kena matahari, radiasi matahari seperti itu. Walaupun kita perlu matahari untuk metabolisme vitamin D ya Pak Sahal, tetapi ada beberapa waktu ketika itu matahari menjadi lebih jahat. Jadi misalnya sudah siang, sudah di atas jam 10, di atas jam 8 itu sudah matahari sudah jahat lah, sudah itu. Radiasinya udah lebih tinggi, seperti itu. Enggak, saya nanya ini begini Dok, saya punya anak remaja juga, sudah mulai make up, pakai lipstick, pakai saya enggak paham lah, pokoknya saya mau beli skincare, cuman kan saya kepikirannya ini bener enggak, ini umur berapa ya? Kan make upan sudah mereka lulus sekolah
apa namanya, dari SMP ke SMA udah pakai make up dan segala macam. Saya bingung, ini bener nggak ya saya kasih ini? Nah, untuk melihat produk itu benar atau tidak, sebaiknya langsung dibeli di tempat-tempat yang betul-betul tempat yang betul-betul terpercaya ya, seperti OTC over the counter, yang apotek-apotek yang besar, dan memang sudah harus ada BPOM ya. Kemudian memang sudah harus, pabrikannya memang sudah harus terpercaya. Ada beberapa produk bukan skincare tetapi skin makeup, skin dekoratif. Itu makeup, itu skin dekoratif. Mengandung merkuri juga, Pak. Ada. Seperti blush on, seperti eyeshadow, itu ada mengandung merkuri. Makanya kadang saya agak-agak menegur anak saya kalau misalnya dia sudah mulai beli sembarang-sembarang. Karena ada beberapa pasien cuma pakai blush on aja langsung muncul flek. Seperti itu. Jadi harus memang hati-hati di dalam melihat skincare atau skin product atau skin dekoratif itu yang make up itu, harus kita hati-hati. Seperti itu. Karena kalau pabrikan yang besar pasti tidak mau merusak namanya dengan cara menjual bahan-bahan yang tidak baik. Lebih bagus lama-lama lah daripada cepat baru bikin rusak. Karena ada yang gosong saya lihat tuh. Itu sampai hitam loh, itu sampai mau putih tambah malah tambah hitam. Itu sudah kerusakan. Jadi kerusakan pada pigmen yang berlebihan karena enzim kerusakan DNA si pigmennya. Jadi sudah mulai terlalu banyak produksinya. Ini paling pertanyaan, Dok. Dengan kerusakan yang sebegitu parahnya masih bisa diobatin enggak? Susah sekali. Ada beberapa pasien dan perawatan itu sangat mahal, Pak Sahal. Jadi ada beberapa pasien, akhirnya kalau misalnya saya sudah lihat, silakan duduk, saya jelaskan step by stepnya. Dan kadang kami akhirnya melakukan edukasi lebih panjang. Kenapa? Karena untuk memperbaiki kulit yang rusak itu sudah sangat susah. Jadi memang saya untuk kawan-kawan portal media nih, sebaiknya menjaga anak-anak kita ya. Pertama, yang paling penting cuma sunscreen aja sih, sama skincare, facial wash ya. Kalau misalnya di luar itu mau pakai krim malam ke apa, sebaiknya sama dokter yang mengerti. Kenapa? Karena kalau kita kayak bilang gini, yang hanya berdasarkan testimoni aja. Betul. Cepat terang deh, cepat putih mukaku. Kita nggak tahu, setiap orang itu berbeda kulitnya. Jadi sebaiknya Pak Sahal, untuk kawan-kawan portal media juga sebaiknya menambah wawasan, menambah edukasi gitu. Jangan cepat mau putih. Putih itu sebenarnya nggak terlalu cantik gitu. Yang cantik adalah kulit kita yang kulit yang sehat, sehingga nampak lebih bersih dan lebih cerah. Itu lebih bagus. Saya jauh lah dari sehat ini, kulit kurang deh. Enggak, jika kalau kita kasih shimmer sedikit, agak glowing sedikit, udah bagus. Dok, saya tidak terasa sebenarnya hampir 30 menit, 40 menit lagi kita bicara. Alhamdulillah. Tapi begini, Dok, terakhir nih, saya mau tanya tanda-tanda kulit tuh sudah butuh ke dokter yang bagaimana nih, Dok? Jadi kalau misalnya pertama, pasti kulit manusia itu akan mulai mengalami penurunan kadarullah ya. Jadi anak bayi, anak remaja itu Pak masih di zaman kemasannya dia. Iya, betul. Biar diapain mukanya masih bagus, kencang. Nah, mulai naik umurnya 20 tahun itu Pak, kolagen yang ada tadi di lapisan kedua itu sudah mulai menurun. Makanya muncullah keriput, muncullah jerawat. Nah, jika tanda-tandanya harus berobat ke dokter, pertama jerawatan. Jerawat itu penyakit. Sebentar, Dok. Kan ada juga yang bilang sama saya, mamaku jerawatan, akhirnya saya juga jerawatan. Bisa genetik. Jerawat itu bisa genetik. Jadi jerawat bisa genetik, juga bisa dari pola hidup. Jadi misalnya anaknya suka jajan manis-manis atau makanan yang tidak sehat. Pengaruh, Dok, sama jerawat. Pengaruh. Jerawat. Rokok iya juga, Dok. Makasih ya. Rokok itu nikotinnya bisa menyebabkan pembuluh darah mengciut, sehingga nutrisi tidak terlalu. Tapi tidak ke jerawat ya, tapi lebih ke kusam dan jadi lebih gelap gitu loh. Saya lagi contohnya, Dok. Terima kasih ya. Lanjut, Dok. Nah, kayak gitu. Nah, ada beberapa pasien sudah mulai merasa terganggu dengan kulitnya menjadi sangat kering, Pak. Sehingga dia datang ke kita untuk minta diperbaiki. Ada juga jerawat, ada juga flek. Ada juga karena sudah sering kena matahari, akhirnya kena penyakit namanya seborrheic, rosacea gitu. Jadi seperti itu. Nah,
tadi nih salah satu efeknya si merkuri bisa menyebabkan kerusakan kulit dan pembuluh darah yang betul-betul sangat permanen. Bisa permanen itu. Bisa. Jadi itu memang kita susah sekali. Jadi susah sekali obati. Jadi kayak dulu tuh pasien saya ada bertahun-tahun diobati, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Dia pakai krim Arab. Jadi dia pergi ke Mekah, ada krim padahal itu selalu gatal semestinya. Dia pakai untuk mencerahkan mukanya. Itu dipakai selama 1 tahun, which is kemudian tumbuh rambut-rambut. Jadi kalau misalnya salah satu ciri-cirinya dia pakai krim pemutih yang nggak bagus, tumbuh rambut-rambut, tumbuh pembuluh darah kecil di permukaan kulitnya, mukanya gampang merah, gampang jerawatan dan gampang pokoknya sensitif. Itu salah satu tanda kulit tidak sehat gitu. Jadi sebaiknya harus cepat ke dokter. Kan begini dok, saya tuh sempat baku gea sama beberapa orang dok. Baku gea? Iya baku gea. Janganlah. Jadi saya kira itu kebutuhan tuh sandang pangan papan. Ternyata skincare juga. Sandang pangan papan skincare. Cuman akhirnya maksudku begini dok, apakah yang bisa kita lakukan untuk jaga kulit dok? Iya. Tanpa kan maksudku dokter juga kemungkinan besar jangan kau datang ke saya kalau aku iya kan begitu kan ceritanya, jangan datang ke saya kan kalau sakit gitu maksudnya kan, tidak boleh orang sakit maksudnya. Apa yang bisa saya lakukan sebagai orang awam ini, minimal saya tidak perlu pakai skincare deh maksudku. Oke, pertama pola hidup yang sehat. Olahraga. Kenapa? Tadi saya ceritakan Ki ada kelenjar keringat di dalam kulit. Nah, itu akan membantu membawa minyak alami ke permukaan kulit jika kita olahraga dengan baik. Iya. Jadi dia masuk, dia akan menghasilkan suatu cairan, keluar akan menghasilkan membuat permukaan kulit kita lebih sehat. Itu pertama. Pola hidup ya, makan yang sehat, minum air putih banyak. Itu sekarang ini orang minum harus berwarna begitu. Americano dok. Enggak, maksudku kalau kopi sih Americano sih aman ya, karena kopi pure tanpa gula. Tetapi sekarang nih ada mie boba-boba, ada mie yang terlalu tinggi gula, itu tidak baik pada permukaan kulit untuk kulit kita, apalagi ke dalam organ. Kemudian selain itu tidur yang cukup. Ya. Kemudian kita membersihkan kulit, menjaga hygiene di atas kulit kita. Cuci muka pakai sabun itu penting dok. Ya, cuman jangan pakai sabun cuci piring. Karena itu berbeda. Cuci mobil boleh. Sabun cuci mobil boleh. Jadi kalau ini ada beberapa kadar. Kenapa berbeda permukaan kulit, wajah sama badan. Ada beberapa laki-laki tuh semua dia pakai. Makasih ya dok. Saya lagi kena ini. Maaf ya Pak. Tapi ini adalah edukasi. Sebenarnya sebaiknya sabun cuci wajah itu dibedakan dengan sabun cuci badan. Kemudian selain itu untuk orang yang jerawat ini sebaiknya dijaga. Jangan handuk lap badan dipakai lap saya muka. Lagi dong, terima kasih ya. Saya sering banyak terima kasih hari ini. Seperti itu sudah karena berbeda. Dok, ada pertanyaan ini dok, sebenarnya dok. Ada pertanyaan titipan. Saya dititipin ini betul ini. Ya waktu saya telepon teman-temanku, saya mau dokter Ece. Iya, oke, saya titip satu pertanyaan. Konon katanya yang bikin owner para owner skincare ini juga ke dokter kulit tonyi dong. Tidak udah begitu. Pertanyaannya begini paling dok, ada yang pernah ke tempat? Banyak. Sebenarnya itu kerahasiaan pasien. Ya. Ada yang jual, terus udah itu bilang terus tiba-tiba besoknya udah promosiin krimnya dia. Padahal malamnya habis dipilih gitu. Ada juga yang pernah jerawatan parah, terus udah itu akhirnya karena mungkin saya juga merasa ini adalah moral saya berhentikan krimnya. Jadi berhentikan krim yang dia pakai dari saya, supaya dia tahu bahwa ini yang menyebabkan kerusakan karena krimnya dia gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi saya berusaha kalau saya sudah tahu dia jualan krim, saya berusaha sih untuk memberikan edukasi bahwa ini salah. Seperti itu. Dok, ada saran tanda? Kan kita pengajar juga kan, akademisi juga kan. Ada saran tanda? Maksudku begini dok, kan situasinya sudah begini ini, banyak orang yang jadi korban dan segala macam. Ada saran tanda yang boleh jualan krim misalnya dokter kulit mau saja, jangan yang lain misalnya. Itu kita kembali ke regulasi sih Pak Sahal, karena kita mungkin lemah di regulasi.
Jadi kami sebagai para dokter ya cuma lihat-liatin aja. Pun kalau misalnya kulitnya rusak kan ke kami juga. Cuman ya mah itu tapi itu kan kami nggak mau seperti itu ya Pak. Tetapi regulasi kami juga sudah berusaha kami dari organisasi profesi kami sudah berusaha menjembatani, sudah berusaha memberikan arahan bahwa ini tuh salah. Tapi tetap kembali ke regulasi dan kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah selanjutnya ini lebih kuat regulasinya sehingga jadi bukan cuma dokter-dokternya yang disikat, tapi kayak gini itu harus disikat. Gitu. Karena kadang kita juga kena loh. Padahal kan kita punya udah license, kita memang tapi kita kadang tetap cari Indonesia kadang dicari ininya gitu. Apakah benar pakai ini dan itu kan regulasinya kadang double standard gitu. Cuman karena dilihatnya kita punya kita dokter apa segala sehingga yang seperti yang barusan diciduk ini tidak dilihat. Tapi sebenarnya itu yang salah. Jadi yang bukan karena kami ini bertugas, kami akan pasti punya pengetahuan untuk menjual krim tersebut seperti itu. Tetapi jika orang yang tidak kompeten menjualnya itu akan bisa menjadi mudarat. Mudaratnya banyak banget. Bisa, dan ada beberapa penelitian juga Pak Sahal ya. Untuk orang yang memakai merkuri ini itu akan masuk ke dalam, apalagi hamil. Ada pernah owner saya bilang, iya saya hamil, saya pakai ini. The thing is itu akan menyebabkan kerusakan otak pada janin. Kita bisa bayangkan itu logam dia pakai tiap hari pagi dan malam. Apalagi kalau dia pakai HB Dosting, yang ada HB Dosting itu hand body Dosting yang memutihkan satu badan. Iya. Kita bisa bayangkan peresapannya di seluruh badan. Itu masuk ke pembuluh darah masuk ke dalam plasenta. Plasenta masuk di makanannya bayinya. Dia akan menghambat pertumbuhan otak, menghambat pertumbuhan tulang. Jadi ya kita bisa tahu Mito bagaimana. Jadi ada beberapa laporan kasus, ini saya bicara data. Beberapa laporan kasus menyatakan kalau ada beberapa bayi yang lahir tidak sempurna karena ibunya memakai skin lightening cream pemutih ini. Itu sangat berbahaya. Apalagi kalau dia sudah bilang, iya aman Ji sayang, dan untuk orang hamil sayang, itu sudah zolim. Kenapa kamu akan bisa menyebabkan itu? Karena orang hamil aja di klinik saya saja Pak Sal, ada beberapa krim yang memang tidak bisa dipakai untuk orang hamil. Dan pasien saya tuh alhamdulillah ya, pasien-pasien saya itu sudah sangat pintar. Kalau udah hamil, dok saya hamil. Oke, stop ini. Memang rata-rata pasien yang datang ke saya itu semua pintar-pintar sih, alhamdulillah. Dan mungkin karena juga diedukasi dari awal. Jadi memang mereka tuh sudah mengerti kesehatan kulitnya. Jadi mereka tuh ada yang bahkan concernnya sangat khawatir sama kesehatan janinnya sampai nggak pakai sabun cuci muka dari kami. Maksudnya seperti itu ya. Saking kuat, padahal sudah kami bilang itu masih aman. Akhirnya dok saya pakai bayi. Oke, it's okay. Jadi kami tuh tetap mengkonsul gitu. Dok, saya agak pengawasan terhadap obat dan makanan kita bagaimana sih di Indonesia ini? Maksudku itu bukan kompetensi saya untuk menjawab Pak Sahal, karena ada beberapa orang yang sudah bisa menjawab sebenarnya. Jadi saya tidak bisa menjawab hal itu karena kan saya cuma melihat dari segi kesehatan aja. Enggak, maksud saya kan ada Prodakta ini. BP POM juga ceritanya. Alhamdulillah. Maksudku dari kita produksi sampai jadi dapat BP POM itu bagaimana sih prosesnya? Itu sepanjang apa misalnya? Ribet banget sebenarnya. Karena pertama kita perlu mengajukan sampel. Kemudian setelah dites sebenarnya banyak sih. Sebenarnya panjang. Cuman yang kami lihat kenapa tiba-tiba lolos nih, apakah mungkin diracik sendiri dengan ditambahkan pada kan cuman satu sampel yang digunakan. Nggak ada pemeriksaan random yang kayak sekarang ini si dokter Oki, dokter detektif itu review lakukan. Itu, Dan which is itu saya salut ya sama mereka ini yang melakukan lab independen. Kenapa? Karena satu tuh mahal banget, 1,5 sampai 7.500.000 apa? Iya satu kalau nggak salah ya 1,5 atau pokoknya main juta-jutaan lah satu kali cek itu. Bayangkan. Nah, untuk memang mengambil sampel random untuk ini ya memang harus seperti itu. Jadi dia beli sembarang, dia beli dari stokis yang mana, kemudian dia langsung cek. Itu harusnya dilakukan. Cuman kan ini kita nggak tahu. Saya nggak bisa bicara ini karena itu sudah ada yang kompetensi yang orang berkompetensi yang menjawabnya Pak Sahal. Saya cuma bisa bicara dari segi kesehatan. Kenapa ini dilarang seperti itu? Dok, terima kasih dok. Kita sudah di ujung-ujung waktu ini. Saya kalau misalnya
saya kasih kesempatan kita mau ngomong sama owner skincare ini yang bermasalah ini, mau bilang apa, Dok? Oke, jadi untuk kawan-kawan Portamedia yang mungkin kena atau mungkin yang berniat membeli karena melihat flexingnya, percaya deh, harta yang Anda hasilkan jika menjual dan merusak sel-sel, merusak kulit orang, apalagi sampai orang hamil seperti itu bisa zolim, bawaannya zolim, dan itu nggak berkah. Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi, jika Anda berpikir untuk menjual skincare yang tidak aman, ya, atau setidaknya ada bahan-bahan yang merusak, ya, itu sudah sangat zolim hukumnya, dan itu bisa membuat harta dan juga keluarga keturunan Anda bisa ya kena bahaya impactnya. Itu aja sih sebenarnya. Tetapi sekarang karena mungkin sudah banyak ini, untuk para kawan-kawan Portamedia yang mungkin sudah concern, sudah belajar dari edukasi saya tadi, mudah-mudahan bisa sadar dan bisa menggunakan skincare yang aman untuk tubuhnya, untuk kulitnya, dan lebih concern lagi apalagi untuk ibu-ibu hamil dan menyusui di luar sana. Siap. Dr. Ece Idrus, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portamedia. Janki malas-malas kalau saya undang lagi. Siap. Kawan-kawan Portamedia, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portamedia. Tolong taruh di komen siapa lagi yang harus kami undang di sini, bicara tentang apa lagi dan topik apa lagi yang kami akan bicarakan di sini. Saya Sal pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.